Rolling action. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Abiba Kece, yang dimana channel kali ini kita nggak talk show lagi, nggak sharing-sharing lagi, tapi kita udah punya yang baru, yaitu debat antara coaching dan kontrak dengan teman-teman. Jadi yang dimana tema debat yang hari ini untuk debat-debat tentang negara ini, bukan debat tentang perkara yang nggak jelas, karena tema mereka ini adalah tentang kebebasan dalam berpendapat. Jadi tonton aja ya kan, kalian lihat aja keseruannya, langsung aja cekidot. Kebebasan berpendapat. Kita semua sebagai makhluk Tuhan bebas berpendapat. Mau siapapun itu, karena itulah ada namanya sikap toleransi. Mau antara beragama atau tidak, mau antara seagama atau tidak, kita semua bebas berpendapat, mengeluarkan argumen terbaik kita untuk menguatkan pendapat kita masing-masing. Kita bebas mengeluarkan pendapat kita karena inilah jati diri kita, yang menurut kita benar, tapi harus sesuai dengan agama. Kebebasan berpendapat, semua orang memiliki hak untuk bebas berpendapat, tidak terkecuali mau itu tua, mau itu muda. Tidak ada orang dipatok bebas berpendapat itu. Misalnya yang tua harus nurut, yang muda harus apa? Waktu-waktu, semua itu bebas berpendapat tanpa harus adanya persetujuan. Oke. Sisai. Oke, lanjut. Kebebasan berpendapat. Memang kita boleh bebas berpendapat, tapi kita harus mengikuti kontrak alam. Contoh, ini aku bilang orang itu. Kenapa? Aku bebas berpendapat. Tapi karena ada kontraknya, kita nggak boleh bilang orang itu. Karena kontraknya orang merah. Dan bagaimana dengan kalau presiden atau pemimpin bebas berpendapat untuk mengatur apa masyarakat sendiri? Tentu harus diikuti dengan pendapat dengan masyarakatnya. Ya. Itu terdapat dalam sila ke-4. Rakyat yang dipimpin oleh pimpinan dalam permusyawaratan perwakilan harus musyawarah, nggak bisa bebas berpendapat karena sudah ada kodratnya. Pertanyaan balik. Dari sesi pertanyaan ini kita boleh kasih kesempatan, yaitu tim pro duluan. Ini kan ada. Oh, tim kontra duluan. Salah. Oke, silakan dari 1, 2, mulai. Melihat dengan kondisi sekarang adalah COVID-19, bagaimana jadinya kalau Presiden Indonesia melockdown semua kota-kota, pulau-pulau di Indonesia tanpa melihat dengan apa kondisinya? Kan aslinya ada kota yang sudah hijau, Bebas. apa namanya? Zona hijau. Zona merah, ada zona hijau. Tapi Presiden ini meratakan semua jadi zona merah. Bagaimana? Kalau itu kita sudah aman. Pemimpin, jawab boleh. Ya, Pemimpin beda hanya kebebasan berpendapat dengan seolah pemimpin. Pemimpin ditunjuk rakyat untuk mewakili suara rakyat. Rakyat punya suara masing-masing untuk mengajukan pendapatnya. Pemimpinlah yang akan memilih. Menurutnya, betul atau enggak apa yang rakyat itu? Allah. Kebebasan berpendapat. Sudah ada dari zaman-zaman dahulu. Karena ada kebebasan berpendapat, makanya ada debat ini. Bebas berpendapat. Saya berpendapat pro, Anda berpendapat kontra. Karena kebebasan berpendapat itu ada, makanya ada debat sekarang ini. Karena kebebasan berpendapat ada, makanya ada pemilu. Oke, Mas Adi, sesi Anda jawab. Apa ya? Oke, sesi. Terjadi ricu tadi balik. Oke, sekarang kembali ke. Karena pakai baju seksi tadi kan. Ya sebenarnya. Iya. Sekarang giliran pro melemparkan pertanyaan kepada tim kontra. Lemparan lip. Jangan kontra dari Kebebasan berpendapat. Apa yang memicu Anda sampai bisa mengkontra dari keputusan ini? Kalau soal bahas
bahas pemimpin itu udah beda lagi, bukan berbeda pendapat. Pemimpin dipilih karena pendapat ada. Ini pertanyaan Ya, ini pertanyaan. Kenapa Anda bisa sambil menghasilkan contoh tentang soal pemimpin? Padahal pemimpin itu suara dari rakyat. Suara dipilih masing-masing dari umur 17 tahun ke atas, dulu yang punya KTP. Itu untuk berhak memilih hak mereka. Itulah kebebasan berpendapat pada diri mereka sendiri. Andainya pun memang kebebasan pendapat, karena berpendapat itulah makanya tercipta hak asasi bagi manusia. Bos. Tunggu, pertanyaannya, berarti secara langsung Anda menolak dengan adanya hak asasi manusia. Bagaimana pendapat Anda? Bos. Baik, kita tidak akan membahas tentang pemilu, tidak akan membahas tentang pemimpin, tapi kita soal Pancasila. Kita tidak bebas berpendapat karena ada Pancasila tempat kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan. Sebab dalam satu permasalahan pasti ada pendapat yang harus setuju, walaupun hanya ada dua permasalahan. Contohnya kamu setuju atau tidak, maka akan diambil suara. Anda tidak melihat keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu juga Pancasila. Adegan ini disensor. Sensor. Anda sendiri melawan tidak kebebasan berpendapat. Balik. Maunya kan nanti pas sensor. Curi. Curi. Saya juga ikut sebenarnya, saya juga Curi. Kenapa saya? Barusan saja terjadi. Kenapa kamu berpendapat tadi? Karena itu giliran saya. Tidak boleh bebas berpendapat, giliran saya. Ya berarti kamu kan ngobrol kan? Enggak. Kebebasan pendapat. Karena kamu giliran saya berbicara, kamu berbicara. Tapi itu Kamu tidak bebas berpendapat. Tapi itu tidak ada. Kami mengundang ke sini. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, sekarang kita akan menerima pertanyaan dari tengah atau netral tim yang akan melemparkan pertanyaan dari tim pro dulu atau tim kontra dulu, terserah kepala tim netral. Baik, ini sebelum kesimpulannya kepada tim pro. Kalau kamu mendukung akan adanya kebebasan berpendapat, ini akan memicu banyak perdebatan. Padahal di dalam Islam itu perdebatan sangat tidak dianjurkan. Gimana menurut kamu itu? Kebebasan berpendapat itu memang hak semua orang. Semua orang itu bebas berpendapat. Tidak harus difokuskan untuk semua orang harus milih ini, semua orang bebas berpendapat. Tapi dari banyaknya pendapat itu dipilih pendapat-pendapat terbaik. Gara-gara banyak pendapat itu makanya ditunjuk pemimpin yang untuk memilih pendapat-pendapat itu yang mana yang bagus, mana diseleksi. Sambil ditengok keadaan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan lingkungan, alam sekitar, itu semua maju. Tapi kalau berhak semua orang berhak berpendapat, mengeluarkan argumen-argumen dia sendiri. Dia tidak akan mau diseleksi. Iya, mungkin tapi kewajiban kita sebagai manusia, jika pendapat kita memang tidak ditolak, Enggak mati. memang kewajiban kita tidak diterima, yaitu juga hak kita untuk menerima kekalahan kita. Tapi pada intinya, pada dasarnya, semua orang itu bebas berpendapat, bebas mengeluarkan argumennya sebaik mungkin, bebas dia mau menyakiti apapun. Karena ini kayak balik ke lakum dinum kembalian untuk agama, untuk agama. Ibaratkan bebas berpendapat. Kita berpendapat agama kita Islam, ya udah kita Islam. Kita itu hak kita sendiri sini. Tapi kita dengan agama lain tetap toleransi, tidak mencampuri. Tapi pendapat kita pendapat kita. Pendapat kita tentang mempercayai Allah, ya pendapat kita. Pendapat mereka tentang mereka. Tapi pada intinya kita sama. Hei, kondusif udah habis. Oke. Kondusif. Kamu ini. Oke. Sama-sama kasih apa dulu?
konservatif kontra. Ya, ini untuk tidak bebas berpendapat. Jadi, bagaimana menurut Anda, menurut kamu, ketika ada orang yang ingin berpendapat tapi tidak boleh berpendapat padahal posisi dia terzolimi? Silakan jawab. Posisi terzolimi contoh seperti begal. Dia pendapatnya ini diriku, ini harta aku dapat dibegal. Karena posisi kita kan yang beli, benar kita dibegal. Tapi ketika sudah begal kita harus apa lagi? Kita sudah begal karena kita bisa melawan begal ini. Karena begal ini bebas berpendapat. Karena begal ini nyapu ini apa? Rampasanku kata begal ini. Jadi tidak bebas berpendapat itu. Dia terzolimi kan? Gimana? Anda diam, Anda. Oke, saya diam. Ini masih ada ya. Ini bilang sama baik-baik ke sini. Saya diam dari tadi, Bapak. Oke, diam. Biarkan dia berpendapat. Ketika kita punya hak untuk berpendapat, tapi kita tidak bisa berpendapat karena posisi terzolimi itu jangan terjadi ya. Karena orang yang berhak berpendapat itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu pasti dihargai orang. Jadi ketika ada orang yang tidak dihargai pendapatnya, maka jangan terjadi. Semua dihargai, cuma yang paling bagus mana, yang paling banyak mana di voting suara. Tergantung banyak pemilih. Baik, dari kedua pemateri pro dan kontra tentang kebebasan berpendapat ini semuanya punya bahan yang mantap ya, mantap. Kayaknya mau sampaikan bahwasannya memang kadang-kadang kalau dibebaskan berpendapat itu terjadi dua hal yang ini pro dan kontra. Selalu ada asumsi, tapi memang pendapat itu harus bebas, ya kan? Negara kita ini punya HAM, punya hak asasi. Jadi boleh, bahkan harus punya pendapat. Kita pemimpin nih, misalnya pemimpin negara harus mengayomi semua masyarakat. Harus tahu apa pendapat dari RW, ya kan, camat, bupati, gubernur, sampai rakyat biasa harus ditanya satu-satu itu. Nggak bisa kita hanya melihat pendapat yang pro sama kita. Ya kalau kita seperti kata Imam Syafi'i kan, kalau kita orang baik itu mau kawannya melakukan keburukan itu tetap baik di mata dia. Itu kalau yang pro. Tapi kalau yang kontra, ya dia sukanya nengoknya sama yang kontra aja. Yang kontra itu mau orang buat baik tetap buruk di mata dia. Maka harus kita mendukung bebas berpendapat. Cuma iya, banyak menyalahgunakan. Ketika gini, kayak gini misalnya durasi kan. Padahal durasi yang sedikit itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, bermanfaat. Tapi orang-orang yang dikasih panggung padahal dia nggak berkualitas, ini menyalahgunakan panggung itu. Ngelotehnya itu tak apa-apa. Makanya negeri ini perlu pembaruan. Ini Mualim jujur aja bilang instansi atau negeri ini atau lembaga apapun semuanya harus mendukung kebebasan berpendapat. Karena dengan tidak bebas berpendapat nggak bakal berubah nih sistem, ya kan? Tapi yang tidak bebas berpendapat betul juga. Cuma yang mana dia? Yang tidak kita kasih ruang untuk berpendapat yang membuat kericuhan atau kita bungkam langsung dia. Gara-gara dia nanti satu api disulut, semuanya ikut terprovokasi. Itu dia maksudnya. Jadi bebas berpendapat boleh, tidak bebas berpendapat juga boleh. Tinggal kondisionalnya dia lihat. Oke. Semoga NKRI bersatu. Amin. Oke, kita closing. Sampai kelompok 3 saja hari ini. Insyaallah kelompok 4 lanjut. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya. Acara debat kita akan ditutup dengan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim karena kedua tim sangat keren sekali ya debatnya, walaupun tadi ada percekcokan sedikit. Oke, mungkin sampai sini. Kebebasan berpendapat. Woi, kondusif. Jangan kemana-mana, tetap di channel Abi Bekece. Jangan lupa like, comment, and cricket ya. Jangan lupa pencet tombolnya agar tidak notifikasi video baru dari kami. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata nggak ada. Yuk. Udah jadi. Cukup ya.